Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid darain. Babu al-ma'u babul ma'il ladzi yugsalu bi sya'rul insan ila anqal wa bi ilaihi qala hadatsana Hafs bin Umar wa bi ilaihi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'batu an ibni Abi Safar an ibni Abi Safar an Syabi an Adi ibn Hatim qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala idza arsalta kalbaka al-mu'allam faqatala faqul wa idza akala fala taqul wa innama amsakahu ala nafsihi qultu ursilu kalbi fa ajidu mahu kalban akhar qala fala taqul fa innama samaita ala kalbik wa lam tusammi ala kalbin akhar. Ini kita masih di seputar masalah bab tentang wudu dan hal-hal yang menyangkut tentang hadas dan najis. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Hafs ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari Imam Adi bin Hatim, sahabat. Beliau berkata, saya bertanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentang masalah berburu di zaman sahabat dulu. Dia tanya dengan Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berkata, bersabda, idza arsalta kalbakal mu'allam faqatala faqul. Kalau engkau melepaskan anjingmu yang sudah kamu ajari untuk berburu, kau lepaskan, faqatala faqul, kemudian dia menangkap seekor pelanduk umpamanya, menangkap seekor kancil, ditangkap dan mati, digigit sampai mati, faqul, kata Rasulullah, makan. Maksudnya pelanduk itu makan, rusa itu makan, kata Rasulullah. Syaratnya kalau engkau melepaskan dan kau kemudian anjing itu menangkap, makan, halal bagimu itu. Kemudian wa idza akala fala taqul, tapi ketika kau lepaskan tiba-tiba engkau pergi ke sana, rusa itu udah mati, tapi ditengok, dimakan dia pula sama anjing ini. Kata Rasulullah, fala taqul, maka kau jangan makan. Apa sebabnya jangan makan? Fa inna ma amsaku ala nafsi, karena sesungguhnya anjing ini dia nangkap untuk dia makan sendiri, bukan untuk engkau, bukan untuk tuannya. Dia lapar, dia lapar, nangkap, dia ada pelanduk ditangkap, dia dimakan sendiri. Tengok, dimakan, dia pula kakinya satu dah habis, pahanya umpamanya. Ini kau jangan makan, kata Nabi. Kenapa? Karena sesuatu yang ditangkap oleh anjingmu yang bukan karena untukmu tapi karena untuk si anjing itu sendiri, maka itu hukumnya menjadi bangkai bagimu. Gak boleh, gak boleh. Tadi yang punya apa? Kalau memang dia nangkap memang untuk bosnya, tangkap, gigit, mati. Memang kata anjing dia bilang, saya ini nangkap memang untuk bos, makanlah bos, kan gitu. Tapi ketika kok dimakan dia buruan tuh, berarti bukan untuk bosnya tapi untuk dia sendiri. Kata Rasulullah, fala taqul, kau jangan makan. Kemudian belum selesai lagi, masih ada lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma amsaku ala nafsi qultu ursilu kalbi fajidu mau kalban akhar. Ya Rasulullah, aku melepaskan anjingku, tiba-tiba di situ kemudian setelah dilepaskan nyari buruan tuh, sudah jauh lari buruan, dapat dia buruan di sana. Aku pergilah ke sana, udah dapat ini. Tahu pas pergi ke sana, kata si Adi bin Hatim, tapi ya Rasulullah, ketika aku sampai di situ ada 2 ekor anjing,
anjing yang saya punya terus anjing yang lain, ada seekor pelanduk umpamanya mati di situ digigit oleh anjing, terus macam mana nih? Qala fala ta'kul, kata Rasulullah. Tengok, ini orang belajar langsung dari Rasulullah. Kata Rasul, jangan kau makan, jangan kau makan. Apa alasannya? Fa inna ma samaita ala kalbik walam tusami ala kalbin akhar. Kata Rasul, karena sesungguhnya engkau ini melepas, kau membaca melepasnya itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, tangkap. Kata Rasulullah, karena engkau membaca bismillah itu untuk anjingmu, engkau tidak membaca bismillah untuk anjing yang satu nih, ha. Jadi tak tahu yang nangkap entah anjing kau entah yang sebelah ini, tak tahu. Kata Rasul, jangan kau makan, jangan kau makan. Nah itu seperti itu. Nah benda itu memang dah mati, bayangkan lu. Nah, faqatala, kata Rasul. Jadi hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang dilepas dengan bismillahirrahmanirrahim, tap, sampai matilah hewan buruan itu di situ, itu hukumnya halal. Satu, kalau memang anjing itu nangkapnya untuk tuannya, bukan untuk dimakan sendiri. Kalau dilepas tapi ternyata ditangkap dan dimakan sendiri, itu hukumnya haram karena bukan untuk tuannya. Terus yang ketiga, kalau dilepaslah anjing itu kemudian ketemu di situ ada anjing yang lain, itu juga hukumnya haram, jangan dimakan. Karena kau hanya baca bismillah, kata Rasul, untuk anjingmu, bukan untuk anjing yang satunya nih. Bisa jadi anjing satunya ini yang nangkap, anjing kau datang tinggal nengok aja, karena mungkin siapa yang dapat nih. Nah kadang-kadang anjingnya dia mungkin lebih besar, yang kecil yang dapat lari, dia takut, nah kan akhirnya dia tak berani. Tuh, wa innama samaita ala kalbika walam tusami ala kalbin akhar wallahu a'lam. Itu kejadian di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis sejelas-jelasnya kitab Sahih Bukhari. Jadi kita dari dari hadis-hadis ini kita paling tidak kita bisa mensikapi bijaksana di dalam perbedaan pendapat para ulama, itu kita bisa bijaksana, tidak bisa kita terlalu kaku karena realitanya kayak begitu. Anjing pun keluar masuk Masjid Nabawi pada waktu itu. Oke lah kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, kita tak mau pegang ya sudah, tapi kita jangan mencaci maki dan lain sebagainya yang lain. Karena dulu di zaman sahabat realitanya begini, ini siapa yang pakai anjing? Sahabat, dan Nabi juga langsung memberikan petunjuknya kepada para sahabat, ini yang boleh, ini yang tak boleh, ini yang halal, ini yang haram. Itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu babu malam yaral wudhu'a illa minal makhrajain minal kubuli wad duburi wa qalillahi ta'ala au jaa ahadum minkum minal ghaid wa qala ata fiman yakhruju min duburi ad-dud aw min dzakarihi nahwul qamlah yu'idul wudu. Bab menerangkan tentang barang siapa yang tidak bab menerangkan orang yang tidak berpendapat wajib wudhu kecuali kalau ada sesuatu yang keluar dari dua jalan keluar, yaitu dari kubul ataupun dari dubur. Minal kubul wa bidubur wa qul ta'ala auja'ahadum minkum minal ghaid wa qala ata fiman yakhruju min duburi dud aw min dzakarihi nahwal kumlah yu'idul wudu. Imam Atta ini ulama fikih ya, ulama fakih dia. Kata beliau terhadap orang yang keluar dari duburnya cacing umpamanya ataupun dari zakarnya semacam kutu atau apa, hewan-hewan hidup atau cacing, yu'idul wudu, maka harus mengulangi wudunya, batal maksudnya. Nah ini, jadi orang yang mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur apapun rupanya ya, itu batal wudunya dan harus wudu ulang. Bukan cuman khusus angin sama
BAB, bukan. Itu saja. Orang cacingan tiba-tiba keluar dari tuburnya, ya batal wudunya. Nah, itu. Waqala Jabir Ibnu Abdillah idza dhahika fi sholati 'ada shalah wa lam yu'idul wudu. Imam Jabir bin Abdillah mengatakan, apabila seseorang ketawa di dalam sholat, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Walam yu'idil wudu, dan dia tidak wajib mengulangi wudunya, maksudnya wudunya tak batal. Alah, ketawa kok ngulangin wudu. Ini zaman awal-awal Islam, karena kita dah sering dengar, makanya kita. Tapi kalau dulu awal-awal Islam orang kan tidak tahu. Ini ketawa ini batal tak wudu, makan batal tak wudu, kan gitu. Abad pertama. Nah, ini dijadikan, ini termasuk menjadi satu dalil. Jadi karena pertama kan tidak ada syariat, nah kemudian ada syariat, sedikit orang jadi tahu. Oh, ketawa tidak membatalkan wudu, cuma membatalkan sholat saja. Kalau sholat ketawa, sholatnya batal, wajib diulangi, tapi wudunya tidak batal. Wa qala Hasan in akhadha min sya'rihi wa adfarihi aw khala'a khuffaihi fala wuda alaih. Ketika ada orang memotong rambutnya atau kukunya atau melepas khufnya, khuf itu muzah, khuf yang semacam kaos kaki, semacam sepatu, fala wudu alaih, maka tidak wajib wudu baginya. Orang potong rambut, potong kuku itu tidak membatalkan wudu. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu la wudu'a illa min hadatsin, tidak ada wudu kecuali karena hadas. Wa yudhkaru an Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati dzatir riqa farumiya rajulun bisahmin fanazahu ad-dam faraka'a sajada wa madha fi salatih. Sekarang orang wudu kemudian pendarahan, wajib wudu lagi tidak? Batal tidak? Ada orang mimisan atau tangannya terluka, ini dalilnya. Ini dalilnya. Kata Sayyidina Jabir ini. Sayyidina Jabir pernah bercerita, sesungguhnya Rasulullah SAW pada waktu itu di ghazwah, di perang Dzatir Riqa, farumiya rajulun bisahmin, kemudian ada seorang sahabat terkena panah. Sahabat terkena panah waktu perang Dzatir Riqa. Fanazafahud dam farakawaset, kemudian keluar darah banyak lah, namanya kena panah, darahnya keluar. Farakawas saja dawa madhabi sholat, dia tetap sholat, ruku, sujud, dan terus sampai sholatnya selesai. Maksudnya apa? Ini hadis ini menerangkan bahwa sesungguhnya mengeluarkan darah itu tidak membatalkan wudu. Mimisan pun tak membatalkan wudu, kecuali keluarnya dari kubul atau dubur, itu baru batal. Dari hidung tidak. Ya. Kalau kita tidak tahu dia mati di air, tidak boleh dimakan, ya, karena dia biasanya matinya bukan karena apa, karena dia tenggelam di air. Ya sama seperti ketemu dua anjing tadi, ini bisa jadi yang bunuh anjing ini, bukan anjing yang ini. Seperti itu. Jadi umpamanya ya seperti itu, kalau tahu-tahu dia lari, tahu mati, ketemu ngambang, tengok-tengok ini jangan dijatuh, terkilir kakinya mati. Lauk, lauk pula, mana pula lauk, tak boleh. Ya. Ya.
Kalau situasinya memang tidak mungkin untuk diambil lehernya, tempat ininya, di tempat apa namanya untuk memotong sembelihnya yang asli memang tidak bisa, maka boleh dipotong di tempat yang lain yang paling mungkin untuk dipotong, yang paling mungkin untuk dipotong, karena itu namanya darurat. Entah macam mana tetap balik, entah macam mana, tapi itu sebetulnya jarang juga lah bisa terjadi itu tapi secara hukumnya begitu, walaupun dia terbalik di dalam sumur gitu kan, terbalik di dalam sumur macam mana ya, mungkin seterbalik-terbaliknya bisa juga lah tangan tuh ke bawah itu kan, bisa. Jangan alah entam ekornya aja lah senang, jangan gitu. Memang kalau bisa ya dari ke sana, kalau sampai saya tak bisa itu secara akal tuh mesti dia dah mati tuh, karena kepalanya dah masuk ke dalam. Ya mungkin terjadi, namanya fikih itu kemungkinan terkecil terjadi pun dibahas di dalam fikih itu. Tapi selagi bisa ya tetap jangan pilih yang senang, ya tidak pilih yang senang. Susah-susah kalau mungkin tak apa, tarik naik kepalanya sembelih dah itu. Wallahu a'lam ya. Ada mic-nya, ambil satu mic-nya mah biar dengar. Kesemutan. Mana mic? Ini. Suka betul kalau time buru-buru ni, kita buru besok yuk. Ini Ustaz, tadi kan dijelaskan bahwasanya ketika anjing memang berburu untuk tuannya kan gitu, dengan pakai bismillah, kemudian dia dapat taruhlah seekor pelando mati, tentu kan ada gigitan air ludahnya, sementara air ludahnya itu kan haram, najis berat gitu. Macam mana supaya boleh dimakan kan gitu? Tentu apakah harus melalui camak dulu atau gimana prosesnya gitu Ustaz? Gitu. Jadi masalah najisnya anjing itu ikhtilafnya ulama. Justru hadis-hadis ini menguatkan pendapat ulama yang tak mengatakan najis gitu jadinya. Jadi hadis yang mengatakan idza balaghal kalbu ina ahadikum aw kamakal, kalau ada seekor anjing menjilat wadah makanan, ina itu wadah makanan, maka basuhlah 7 kali kata Rasulullah dan dikasih debu. Itu khusus, kejadian khusus dan tempat khusus. Karena di dalam hadis kemarin pada pertemuan yang semalam kita diterangkan, sahabat bilang anjing itu keluar masuk Masjid Nabawi di zaman Rasulullah. Dan ini ulama menyikapinya mengatakan ini karena urusannya dengan apa? Wadah makan. Jadi dimungkinkan namanya entah air liurnya khusus wadah makan lah kan. Jadi dituju kali mungkin supaya entah racunnya biar hilang, entah apa. Tapi bukan urusan najis. Karena urusannya bahkan diterangkan di Masjid Nabawi itu anjingnya kencing dan apa, dan tidak disiram di dalam hadis sebelumnya, sebelum hari ini. Terus juga tentang masa berburu seperti ini tidak ada hadis yang menyatakan, wallah alam ya, belum ketemu kita yang menyatakan Rasulullah menyuruh itu dimandiin dulu anjingnya, tak ada perintahnya. Nah jadi intinya Pak, ini justru hadis ya yang istilahnya apa, semacam dia menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan tidak najis gitu, tidak najis. Jadi khusus perintah itu yang mencuci itu hanya sifatnya ta'budi kalau kata Imam Malik. Ta'budi ini sekedar untuk diperintah sama Allah, kita rahasianya apa kita tidak tahu, pokoknya ikutlah. Wah dia perintah sama, kenapa harus 7 kali? Dan ketika itu inak itu wadah. Sementara tidak ada namanya anjing banyak, nggak ada perintah banyak sahabat mencuci bajunya karena anjing atau apa, kan tidak ada. Maksudnya hadisnya belum ketemu, sampai berburu pun dipakai. Kalau memang sebetulnya itu najis, tentu semacam gini Rasulullah akan menambahi, cuci dulu, mandiin dulu, bersihkan dulu, baru dimakan. Tapi tidak ada kata fakul, kata Rasul begitu saja. Jadi ini maksudnya begitu Pak. Jadi ini hadis ini sifatnya umum. Sebelum kalau fikih itu kita sudah mengambil
hasil ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Malik, ini pendapat Imam Abu Hanifah, ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ini asal daripada pendapat-pendapat mereka. Jadi ketika hadis ini Imam Malik bilang, "Ha, ini dalilnya begini." Ini berarti tidak ini nih kata Imam Syafi'i, ini dalilnya begini. Kok disuruh nyuci itu juga berarti kata Imam Syafi'i najis. Maka terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jadi Imam apa kemarin katakan dia di zaman Rasulullah keluar masuk masjid anjing kencing, bahkan tidak ada yang dicuci, tidak ada yang dibasuh di kitab apa Sahih Bukhari ini. Jadi tinggalnya intinya gimana? Intinya ya kita terserah, kita intinya tidak ada fanatik, tidak ada menyalahkan satu pendapat merasa paling benar, tidak ada ya, karena memang aslinya kayak begini dulu. Kalau kita kan sekarang kan kita jadi macam anti luar biasa kan sama anjing itu, karena kita tidak kembali ke sana. Setelah kita kembali ke sana ternyata begini rupanya. Jadi tidak seangker apa yang kita ini, tidak sesadis apa yang kita lakukan, begitu Pak ya. Jadi kalau ada orang daerah Maroko, Tunisia, Aljazair sana itu dengan anjing biasa, karena memang macam kambing, tidak najis, memang begitu ya. Terus bagian Yaman, Indonesia, bagian sampai kalau di bagian Imam Abu Hanifah cuma mulutnya saja, moncongnya saja, badannya tidak masalah. Padahal tidak masalah. Itu perbedaan pendapat. Ini makanya bedanya kita ngaji hadis dengan fikih khusus begitu. Nah, kita dengan adanya begini kita ini menjadi orang yang tidak, orang yang jumud ini apa Pak? Kaku, fanatik luar biasa gitu. Wallahu a'lam gitu. Karena kita dulu berburu gini Ustaz, kan waktu di kampung kan sering berburu rusa tuh. Siapa? Sering berburu rusa waktu di kampung. Abang. Jadi dengan bapak-bapak lah kan, ketika kena gigit rusa itu kan tak mati kita sembelih, tapi bagian yang digigit anjing itu kita ambil, kita buang gitu. Di bagian yang digigit ya terserah anjing kalau gitu, bapak ikut mazhab Syafi'i mamanya malas nyuci ya buang, jangan, sebetulnya jangan dibuang lah, karena Rasulullah tak nyuruh buang, Rasul makan kata Rasulullah. Kalau memang itu mubadir itu loh, mubadir jadinya. Ya dicuci lah, kalau memang nak ikut dibasuh 7 kali basuh, dicuci. Justru kalau Masya Allah ini mazhab, kalau ikut mazhab Maliki enak di Kepri ini paling pas, paling pas Pak. Kita pergi ke warung mana, orang apa aja duduk situ, sendok masuk ke mulut dia, orang masuk ke mulut dia, habis kita masuk mulut, cangkir kemarin masuk berapa orang masuk mulut dia, orang masuk mulut kita. Duit kita pegang sana pegang sini, apa semuanya kita bingung. Macam mana kita coba bayangkan, paling susah di tempat kita. Kalau di Jawa nyari anjing sekor aja susah cari anjing sekor. Dekat sini jangan tanya. Di mana? Sumatera Barat tak ada juga ya, banyak. Ini paling tidak Pak, ini kita tak terlalu ekstrim ya nak? Tidak terlalu ekstrim begitu. Jadi sekarang kita bingung loh, terus terang kalau kita nak betul-betul memasangkan masalah ini di Kepri ini yang luar biasa, memang susah luar biasa. Teman sekolah, kawan-kawan, apa kabar kata dia, kau tadi habis makan apa di rumah? Tak mungkin selama hidupnya dia tak pernah makan itu, tak pernah megang. Kan tak mungkin, apalagi time hari raya dia kan. Aduh macam mana ini, mesti disalam dia apa, duit kasih terima aja, duit apa pula tadi kasih terima kan. Ya. Kalau untuk amannya macam kita katakanlah makan minum di rumah makan tadi ya. Apakah kita harus niat dengan kita pindah mazhab begitu ketika kita mau makan mau minum berinteraksi begitu? Iya, jadi kita larinya kalau larinya kita ini ya, daripada kita mengatakan itu najis tapi kita lakukan, ya kan, kita tahu ini najis kita membuat aja, ya tentu kita masih ada ulama yang mengatakan, Imam Malik mengatakan ini tidak apa-apa, ya sudah, maksudnya begitu. Jangan kita bilang ini najis tapi kita membuat, kan jadi gak sesuai. Tapi karena darurat kita macam mana lagi kita nih, macam mana lagi kita pergi morning bakery. Emang orang Melayu aja makan di sana enak aja, siapa orang makan di sana itu, di mana-mana sudah kita bingung, nggak bisa dapat tempat, susah. Itu yang seperti Rasulullah SAW, beliau pernah minum dari
apa namanya ini, Rasulullah dan Sayyidina Umar pernah minum dari tempat airnya orang Yahudi, wudhu juga dari tempat bejadanya orang Yahudi. Tempat air nih kalau kita sekarang Tupperware, zaman dulu tak ada Tupperware, zaman dulu tuh kulit hewan apa gitu kan, di lubang dia dijahit ikat, itu Rasulullah minum, Rasulullah dari situ. Dan tidak istilahnya langsung minum, padahal itu orang Yahudi, mana dia ada tahu najis mughalladah dan tidak mughalladah. Itu seperti itu. Jadi sebetulnya tidak terlalu apa namanya kita bilang ini, tidak terlalu kencang gitu sebetulnya kalau urusan ya semacam kayak begini ini sebetulnya. Cuman kita karena kita berangkat dari fikih kita yang fikih dasar, ini kita jadinya kita rasanya gini, susah betul. Memang susah. Tapi kalau memang kalau di Kepri saya nyerah, memang saya tak sanggup lah. Di Kepri saya tak sanggup, nyerah saya tak sanggup. Aduh, macam mana? Habis pergi rumah makan balik debu lah, gini repot lah, susah. Belum lagi nyuci di laundry. Emang baju orang Melayu aja yang masuk laundry emang? Ya? Justru orang-orang yang itu malah malas nyuci, dia taruh di situ. Contoh itu kan. Wallahu alam. Jadi intinya apa? Masih ada ulama imam yang mengatakan tidak apa-apa atau tidak najis ya. Wajib mencuci, wajib. Waktu ketika wadah itu kena, itu wadah makanan khususnya kata Imam Malik wajib, karena dipersuluh sama Rasulullah SAW. Karena ina itu semacam gelas, piring, mangkok ditaruh. Itu seperti itu. Dan tidak ada bahasa Rasul ketika engkau digigit anjing basuh, tidak ada, hadisnya belum ketemu. Bahkan digigit anjing lebih parah lagi semestinya. Wallahu a'lam. Ya, terserah kita, selagi mampu silahkan ambil yang paling hati-hati selagi mampu, tapi kalau dah tak kuat darurat macam mana lagi, kita jangan nyerah, dah tak sanggup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.